Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kalian sehat selalu dan semakin semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, muatan PPKN. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Yang kedua, hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Anak-anak, kita sebagai warga masyarakat tentunya sudah tahu. Kita setiap hari sering kali memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang sering kita butuhkan yaitu tumbuhan. Kita sering memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk tetap melestarikan keberadaan tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, apa saja kewajiban dan hak kita terhadap tumbuhan? Mari kita bahas satu persatu. Kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan yaitu yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan lahan kosong untuk menjaga keseimbangan alam, karena alam butuh penyeimbang agar manusia dapat hidup dengan baik, mencegah terjadinya erosi, banjir, dan longsor. Kewajiban berikutnya yaitu tidak boros dalam menggunakan kertas dan tisu. Kertas dan tisu berasal dari serat tumbuhan. Semakin banyak kertas dan tisu yang sering kita gunakan, maka semakin banyak pohon di hutan yang harus ditebang. Kita bisa mengganti penggunaan tisu dengan barang lain yang berfungsi hampir sama, misalnya menggunakan sapu tangan. Kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ketiga yaitu tidak menebang pohon secara berlebihan. Sebagai warga masyarakat, kita berhak memanfaatkan barang-barang berbahan dasar kayu. Namun, kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Kewajiban kita terhadap tumbuhan berikutnya yaitu merawat tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dengan cara memberi pupuk, menyiangi gulma atau tanaman pengganggu, dan menyiram tanaman secara teratur. Itulah tadi anak-anak kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan. Lalu, apa saja hak kita dalam memanfaatkan tumbuhan? Yang pertama yaitu kita berhak mendapatkan udara bersih dan sehat. Yang kedua, kita berhak mengambil manfaat tumbuhan secukupnya. Dan yang ketiga, kita berhak memperoleh lingkungan yang nyaman dan sehat. Hak kita yang terakhir yaitu mendapat kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari hasil pengolahan tumbuhan. Anak-anak, di samping kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, kita juga mempunyai kewajiban dan hak terhadap hewan. Kira-kira apa saja kewajiban kita terhadap hewan? Mari kita bahas satu persatu. Kewajiban kita terhadap hewan peliharaan yang pertama yaitu memberi makan dan minum hewan dengan teratur. Yang kedua, kita membersihkan kandang hewan secara teratur. Dan kewajiban kita yang ketiga yaitu membersihkan atau memandikan hewan peliharaan dengan teratur. Kewajiban kita yang keempat terhadap hewan peliharaan yaitu mengobati ketika luka atau membawa ke dokter hewan. Dan yang terakhir, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan yaitu memberi perhatian dan kasih sayang. Itulah tadi anak-anak beberapa kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan. Lalu, apa saja hak yang dapat kita peroleh dari hewan peliharaan?
Yang pertama yaitu mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan. Yang kedua, bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang ketiga, kita berhak atas hasil ternaknya. Misalnya, kita memelihara ayam, kita berhak atas telurnya ataupun dagingnya. Itulah anak-anak, hak yang bisa kita peroleh terhadap hewan yang kita pelihara. Anak-anak, di samping hewan peliharaan, tentunya kalian juga mengetahui keberadaan hewan langka. Lalu, apa sikap kita terhadap keberadaan hewan langka tersebut? Tentunya kita juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap hewan langka, seperti halnya kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Secara garis besar, pelestarian hewan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pelestarian in situ. Apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ? Yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan tersebut berada. Contohnya cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Pelestarian hewan langka berikutnya yaitu pelestarian ex situ. Apa yang dimaksud dengan pelestarian ex situ? Ya, pelestarian ex situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contoh, kebun binatang dan taman safari. Anak-anak, itulah tadi penjelasan dari pelestarian hewan langka, baik itu secara in situ maupun ex situ. Di samping pelestarian hewan langka secara in situ maupun ex situ, kita juga dapat menjaga kelestarian hewan langka tersebut dengan upaya yang lain. Salah satunya yaitu yang pertama, tidak berburu hewan secara liar. Yang kedua, kita melindungi hewan langka. Dan yang ketiga, mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Itulah tadi anak-anak upaya yang bisa kita lakukan dalam melestarikan hewan langka. Berikutnya, apa saja manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dalam melindungi hewan langka? Yang pertama yaitu kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, kita dapat memperoleh manfaat melestarikan keanekaragaman hayati. Dan manfaat melindungi hewan langka berikutnya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Itulah tadi anak-anak manfaat dari kita melindungi hewan langka. Berikutnya kita akan membahas kewajiban kita terhadap lingkungan. Di samping kita mempunyai kewajiban melestarikan tumbuhan dan hewan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan lingkungan yang kita tempati. Apa saja kewajiban kita? Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kewajiban kita terhadap lingkungan yang kedua yaitu melakukan reboisasi di lahan yang gersang. Dan kewajiban kita berikutnya yaitu menggunakan air secukupnya. Dan yang terakhir, kita mempunyai kewajiban memperindah lingkungan dengan menanam tanaman hias. Itulah tadi beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam upaya melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah anak-anak, setelah kita melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan, tentunya kita juga berhak mendapatkan hak kita terhadap lingkungan yang kita tempati. Apa saja hak kita yang dapat kita peroleh terhadap lingkungan? Yang pertama yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua,
kita berhak mendapatkan pasokan air yang bersih. Dan yang ketiga, kita dapat menikmati udara yang segar. Dan yang terakhir, kita berhak terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Demikian anak-anak, hak yang dapat kita peroleh terhadap lingkungan yang kita tempati. Kira-kira jika kewajiban dan hak kita tidak kita lakukan dengan baik, apa yang akan terjadi? Tentunya kita akan mendapatkan dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Anak-anak, apa saja dampak yang akan kita peroleh ketika kita melalaikan kewajiban menjaga lingkungan? Yang pertama yaitu lingkungan yang akan kita tempati tentunya akan menjadi rusak. Dampak berikutnya yaitu hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. Dampak yang kita peroleh berikutnya yaitu berkurangnya spesies hewan dan tumbuhan. Dan dampak yang terakhir yang akan kita dapat yaitu masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Itulah tadi anak-anak dampak yang akan kita peroleh jika kita lalai dengan kewajiban kita menjaga kelestarian lingkungan. Dari penjelasan awal tadi, mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini. Dengan kalian mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap hewan, tumbuhan, dan lingkungan, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa memperoleh hak kita terhadap tumbuhan, hewan, dan lingkungan untuk kelangsungan hidup kita. Demikian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.